Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara membuat bonsai waru. Ini proses dari stek ya. Jadi awalnya bonsai waru ini saya proses dari stek seperti ini, hasil stek. Di sini ada waru varigata putih juga barusan di stek ya, baru jadi ini, baru tumbuh, lalu bisa di program untuk bonsai. Namun itu juga menunggu suatu pertumbuhan ya. Kalau ada itu cari bonggol yang sudah besar, sudah tua, unik, itu lebih bagus lagi. Kalau dari stek seperti ini prosesnya itu lebih lambat ya, karena untuk besar itu perlu waktu puluhan tahun. Maka yang saya jelaskan ini proses dari awal, yang mau dari asalnya dari stek batang ya seperti ini. Yang tadinya ini posisi di polybag, nanti saya naikkan ke pot yang lebih besar sehingga pertumbuhan akan lebih cepat dan juga nantinya akar itu akan membentuk ya. Setelah membentuk nanti bisa diprogram akar dinaikkan seperti ini, yang sebelah kiri ini, ataupun yang ini juga waru merah sudah kita proses program akar kita naikkan dan akar itu bisa membesar. Ada waru merah, ada waru hijau, ada waru varigata seperti ini ya. Ini baru bahan dari stek. Lalu proses awalnya dari stek, setelah itu dari stek di polybag karena masih kecil itu steknya di tempat yang kecil dulu. Setelah sudah besar disesuaikan. Lalu setelah seperti ini masukkan media tanam ke pot ya, ke pot seperti ini. Jadi intinya ditanam dulu di pot yang lebih besar setelah stek itu berhasil. Tetapi untuk stek pohon waru ini, waru hijau, waru varigata ataupun waru merah itu tekniknya sama dan tanaman ini mudah hidup. Ini karena kita sudah mempunyai persiapan yaitu media tanam sekam, tanah merah gembur dan pupuk kandang kambing ya. Nanti cek di media tanam saya ya, itu ratusan karung pupuk maupun sekam yang kita sediakan karena kita biasa produksi dalam jumlah banyak untuk tanaman hias. Di sini setelah seperti ini, lalu kita di plastiknya itu dilepas ya, dilepas seperti ini. Dan di sini nanti akar itu akan membesar, akan membentuk. Ini ada akarnya. Akar di sini akan membesar ya, lalu kita tanam. Tanamnya jangan terlalu dalam karena nanti agar membentuk rongga seperti ini, rongga akar. Jadi tanamnya jangan terlalu dalam karena ini terkubur di bagian bawah sini saja itu nanti akan hidup. Jadi ini nanamnya jangan terlalu dalam ya. Kalau dalam nanti akarnya mendam. Maka kita naikkan seperti ini. Ini proses awal ya, proses awalnya seperti ini. Nanti setelah ini media tanam yang di atas ini akan larut ke bawah sehingga akar itu akan nampak ya, akar-akar rongga itu akan nampak. Ini nanamnya seperti ini, tinggi saja. Ini setengah polybag tadi media tanam yang masuk ke pot itu sudah bisa. Nanti ini larut sendiri, yang di atas ini larut sendiri. Setelah larut nanti akan menjadi rongga akar ya. Setelah terjadi rongga akar itu bisa dikurangi akar-akar tertentu ya. Akar-akar tertentu itu nanti setelah sudah hidup itu dikurangi sehingga bagian akar tertentu itu akan membesar ya. Jadi seperti ini prosesnya. Nanamnya tinggi dulu, nanti setelah disiram itu ini larut ke bawah, media tanamnya itu turun ke bawah sehingga akar itu akan nampak seperti ini ya. Setelah sudah nampak seperti ini, bagian akar serabut lainnya itu dikurangi ya, dikurangi seperti ini. Tujuannya penyerapan nutrisi itu dari akar yang telah kita arahkan untuk membesar. Jadi jangan semua akar itu menyerap media tanam ya, karena kita diusahakan ada beberapa akar seperti ini nanti bisa membesar. Nah, nanti menjadi rongga seperti ini, dan ini hasil dari stek juga. Termasuk di sini ya, ini di sini ini juga tadinya lebih tinggi, kita naikkan seperti ini. Maka setelah sudah media tanam turun itu akan menjadi rongga akar seperti ini. Lalu sebagian akar, karena nanti ini banyak sekali akar serabut, itu dikurangi. Jadi disisakan
beberapa akar agar membesar menjadi batang pohon ya. Jadi sehingga akar nantinya akan membesar. Jadi tidak banyak akar ranting. Karena selepas dari ini akar ranting yang di bawah itu masih banyak. Jadi yang ke atas itu agar melalui nutrisinya 4 akar. Ini kita bikin 4 akar yang ini ya. Kalau di sini ini ada 5 akar ya. Ada 5 akar, ini bagian akar yang menyerap ke bawah, ini ada 5, yang satu ini. Yang tadinya juga ini kita proses dan nanti akar di bawah ini akan membesar sama seperti batangnya. Jadi ada nampak keunikan yang biasanya di lahan bebas itu tanaman waru itu lurus-lurus saja, itu bisa dinampakkan akarnya membesar. Nanti juga bisa juga di seperti ini yang waru variegata. Teknik dan perawatan itu sama. Agar nanti pendek itu juga banyak cara ya. Jadi kita membatasi yang sebenarnya waru ini adalah tanaman pelindung. Jadi kalau ditanam di lahan bebas itu bisa rimbun cepat besar. Lalu seperti ini bisa dulu dikurangi daun-daun seperti ini. Nanti agar cepat tumbuh semi muda ya seperti ini. Nanti numbuhnya semi muda semua seperti ini serentak. Ini bisa dikurangi dulu. Jadi untuk sementara waktu itu kelihatan tidak bagus dulu atau tidak hijau dulu, itu tidak masalah ya, dan nanti akan cepat. Ini kita sisakan 1 atau 2 agar kelihatan masih ada tanaman saja ya. Seperti ini juga bisa kita potong dulu, nanti bentuk yang kiranya itu diproses secara bertahap. Ini sudah mulai nampak-nampak waru variegatanya yang ini. Jadi nanti kalau tempatnya di panas matahari itu akan lebih cepat nampak. Daun yang rusak dipotong saja karena ini sengaja membesarkan akar dari bawah. Jadi untuk daun nanti juga secara berkala ataupun bertahap itu bisa dikurangi. Di sini daun-daun yang tua seperti ini bisa dipotong saja nanti agar daun-daun muda itu cepat tumbuh dan mengurangi, karena daun ini juga masih membutuhkan nutrisi ya, sehingga akar ini juga akan cepat membesar. Maka antara daun dan pertumbuhan akar itu harus disesuaikan. Jadi jangan terlalu kebanyakan daun, nanti kalau kebanyakan daun itu rimbun terus di daunnya, lalu pada akarnya juga tidak cepat besar. Ini bisa dikurangin dulu untuk daun muda seperti ini karena ini baru proses ya. Nanti setelah sudah lama semua membentuk, dibiarkan tidak dipotong, itu untuk rimbun semua, itu juga bisa dibikin bulat ataupun bentuk lainnya. Masalah urusan daun untuk tanaman bonsai waru merah seperti ini cepat sekali. Lalu selanjutnya, karena ini makhluk hidup jadi tidak pasti juga dalam waktu sekian lama sudah ditanam ya, istilahnya bertahap itu kan. Ditanam misalkan sekarang 1 bulan, 5 bulan lagi atau 1 tahun lagi, itu perawatannya mengikuti ya, mengikuti keadaan. Bahkan bentuk pun juga nanti bisa kita dibentuk lagi seiring perjalanan pertumbuhan itu, kita bisa mengarahkan lagi ya. Nanti setelah sudah ini tumbuh, ini turun semua akar besar, itu salah satu akar itu ada yang sebagian dikurangi, itu program akar ya. Jadi karena ini baru ditanam, ini harus semua dulu biar terpendam di media tanam. Nanti setelah sudah besar itu sudah kelihatan di mana akar ini yang akan kita besarkan, itu disisakan ya, disisakan seperti ini. Ada beberapa akar ini kita sisakan, yang lainnya serabut-serabut itu dikurangi. Untuk perawatannya, karena ditanam di pot itu dalam waktu lama, kalau masih seperti ini pertumbuhan masih bagus, media tanam kurang, itu ditambah saja media tanam dan pupuk. Jadi media tanam yang saya pakai ini sudah kita campur pupuk, sudah kita campur sekam ya, agar nantinya ini cepat besar. Itu harus banyak nutrisinya. 1, banyak nutrisinya. Kedua, setelah disiram ya, seandainya disiram itu juga menampung dingin yang lebih banyak dibandingkan itu medianya cuma sedikit
Ya kalau medianya cuma sedikit itu ya bisa aman saja. Tetapi kalau di musim kemarau panjang media tanam sedikit itu cepat kering ya, media tanam cepat kering juga nutrisinya itu kurang banyak. Maka tanaman bisa terjadi layu. Dalam waktu lama nanti untuk perawatan, teknik merawat total dan lain-lain bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, bisa ditonton itu tekniknya sebenarnya sama. Maka semua itu melihat fisiknya dulu, kondisinya seperti apa yang akan kita benahi. Jadi kita berdasarkan masalah yang ada untuk memperbaiki suatu tanaman. Apakah masalah di media tanamnya, berapa lama usia tanamnya, dan itu kita harus banyak pengetahuan, banyak praktek, itu akan mendapatkan dan ilmunya dan nantinya bisa ya setelah kita sudah terbentur dengan masalah-masalah yang ada. Jadi bisa jangan di satu sisi saja, seandainya ada masalah yang lainnya kita bisa mengatasi. Jadi yang saya informasikan ini yang khususnya yang berhasil, namun ketidakberhasilan itu banyak faktor penyakit, media tanam, perawatan ataupun lain-lainnya. Sampai di sini, yang belum subscribe silahkan subscribe ya agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.